Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valentin, NPM 1915210111 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka itu perekonomian terlibat dalam suatu perdagangan internasional yang meliputi seperti ekspor dan impor. Melibatkan diri dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena hal tersebut dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perdagangan internasional merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam bentuk devisa. Sistem perekonomian terbuka di Indonesia itu datang pada tahun 1970. Indonesia telah menggunakan sistem ekonomi terbuka. Indonesia begitu menginginkan aktivitas perdagangan internasional agar membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang menerapkan perekonomian terbuka yang tidak terlepas menurut ancaman resesi akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi negara lainnya. Hal itu demikian disebabkan karena adanya keterkaitan dalam aktivitas ekspor-impor Indonesia dan negara dagang lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional yang cukup besar. Di saat terjadi suatu peningkatan pada kinerja perdagangan internasional, sektor industri dan pembangunan infrastruktur Indonesia pada akhirnya juga akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia yang merupakan daya tarik bagi investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain bermanfaat di bidang ekonomi, perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial, yaitu semisalnya jika harga pangan dunia mengalami kenaikan, negara-negara penghasil beras akan berusaha mengekspornya, di mana ekspor ini tidak hanya menguntungkan dalam perekonomian, tetapi juga secara sosial. Dapat dikatakan begitu karena jika krisis pangan dunia terjadi, maka dapat menyebabkan krisis ekonomi yang berakibat kekacauan akan mempengaruhi semua negara-negara. Faktor terjadinya perdagangan internasional itu yang pertama, revolusi lalu lintas informasi. Ditandai dengan perkembangan era teknologi informasi, menggunakan kemajuan dalam sistem dan informasi berbasis komputer, pengguna satelit, dan digitalisasi pemroses data semakin meningkat, peralatan komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu harus mandiri. Maksud dari harus mandiri itu setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan setiap aspek dapat diukur dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi. Semua ini akan berdampak pada saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dalam satu negara. Yang ketiga itu liberalisasi ekonomi. Kebebasan bertransaksi dan kerjasama menyiratkan bahwa setiap negara akan mencari peluang melalui interaksi perdagangan antar negara. Yang keempat itu prinsip keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki negara tersebut tidak tersedia di negara lain. Ini akan membuat negara ini memiliki keuntungan sebagai sumber yang dapat diandalkan membawa pemasukan bagi negara. Perekonomian tertutup. Perekonomian tiga sektor itu disebut juga dengan perekonomian tertutup karena tidak adanya perdagangan luar negeri, atau karena masyarakat perusahaan tidak membelikan dan menggunakan barang dan jasa yang diimpor. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor bahwa pemerintah ikut berperan dalam mempengaruhi perekonomian dengan kebijakan-kebijakannya.
Kebijakan yang dimaksud itu seperti kebijakan fiskal dengan sistem perpajakan yang sederhana, yaitu sistem perpajakan di mana besar kecilnya pajak ditentukan oleh salah satu atau beberapa variabel. Sistem perpajakan sederhana adalah sistem perpajakan di mana pajak sepenuhnya merupakan exogenous variabel. Dengan sistem perpajakan sederhana, demikian penjelasan singkat saya tentang perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.